kita akan membahas materi mengenai operasi baris elementer. Operasi baris elementer ini pertama-tama ini adalah suatu metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan sistem persamaan linear. Pada waktu yang dahulu, ketika kita menemukan persoalan seperti yang ada pada layar seperti ini, kita mau menemukan nilai X1, X2, dan X3 dari sistem persamaan linear yang ada pada layar ini. Cara yang akan kita gunakan adalah kita memakai cara eliminasi dan substitusi. Itu adalah cara yang lain. Pada saat ini kita mau mencoba menggunakan dengan operasi baris elementer yang mengandalkan penggunaan operasi pada matriks. Jadi kita akan mengkonversi terlebih dahulu angka-angka pada sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks, yakni 1, 1, 2, 9, 2, 4, negatif 3, 1, 3, 6, negatif 5, 0. Jadi harap kalian bisa melihat angka-angka ini muncul dari koefisien yang ada di depan pada variabel dan juga konstanta yang ada di ruas kanan. Nah, matriks yang baru saja kita bentuk ini disebut dengan matriks yang diperbesar, augmented matrix, matriks yang diperbesar. Nah, ketika kita mau menyelesaikan menggunakan operasi baris elementer, kita diizinkan menggunakan 3 operasi, yaitu kita bisa kalikan baris-baris yang ada ini, ada 3 baris, mengalikan baris tersebut dengan suatu konstanta yang tidak nol. Jadi kita bisa kalikan 2, kalikan bilangan negatif, terserah ya. Yang penting tidak nol. Lalu kita bisa menukarkan posisi 2 baris, misalkan baris ketiga pindah ke baris kedua, atau baris kedua pindah ke baris pertama, silakan, boleh. Lalu yang ketiga adalah kita menambahkan kelipatan satu baris ke baris yang lain. Misalkan baris pertama kita kalikan 2, lalu kita tambahkan ke baris kedua misalkan. Atau baris pertama kita kalikan 10, lalu kita tambahkan ke baris ketiga. Nah, tentunya tidak sembarangan ketika kita memilih baris tersebut mau dikalikan angka berapa. Makanya kita harus ada tujuan. Tujuannya adalah kalau kita mau memecahkan sistem persamaan linear yang ada di kiri ini, mencari nilai X1, X2, X3, maka tujuan kita adalah supaya bisa terbentuk matriks yang sebagai berikut. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lalu nanti di sini A, B, C itu adalah jawabannya. Nanti satu yang pertama di depan ini akan dinamakan X1. Jadi nanti X1 sama dengan A, lalu X2 sama dengan B. Nanti kita temukan jawabannya ya. Lalu X3 sama dengan C. Tetapi dari mana itu nanti kita akan hitung bersama-sama. Oke, kita akan mulai menyederhanakan matriks ini dengan menggunakan tiga operasi yang di atas. Jadi kita bisa menggunakan antara pertama, kedua, ketiga tergantung dengan kebutuhan. Ya, oke. Kalau kita melihat yang sebelah kanan, tujuan kita ada 1 di atas lalu 2 angka di bawahnya menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan yang ketiga, yaitu menambahkan kelipatan satu baris ke baris yang lain. Yaitu bagaimana? Yaitu kita mengalihkan, kalau kita lihat di sini, 1 di atas, 2 di bawah. Bagaimana supaya 2-nya menjadi 0? Itu kita tambahkan dengan lawannya, yaitu 2 lawannya negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 akan jadi 0. Tetapi dari mana asal negatif 2? Kita manfaatkan 1 yang di atas. Jadi baris pertama kita kalikan negatif 2, kita tambahkan ke baris kedua supaya nanti menghasilkan 0 di bawah 1 ini. Lalu 3 bagaimana? Kita kalikan baris pertama dengan negatif 3 lawannya, lalu ditambahkan ke baris
3. Lalu kita akan menemukan suatu matriks yang lain di sebelah sini. Karena kita tidak mengubah baris pertama, maka dia akan tetap seperti itu. Baris yang kedua akan berubah, yaitu elemen pertama 1, 1 dikali negatif 2, negatif 2, negatif 2 ditambah 2, 0 ya. Lalu 1 dikali negatif 2, negatif 2, negatif 2 ditambah 4, positif 2. Lalu 2 dikali negatif 2, negatif 4, negatif 4 ditambah negatif 3, negatif 7. 9 dikali negatif 2, negatif 18, negatif 18 ditambah 1, negatif 17. Selanjutnya yang baris di bawah, 1 dikali negatif 3, negatif 3 ditambah 3, 0. 1 dikali negatif 3, negatif 3, negatif 3 ditambah 6, positif 3. Selanjutnya 2 dikali negatif 3, negatif 6, negatif 6 ditambah negatif 5, negatif 11. Lalu 9 dikali negatif 3, negatif 27 ditambah 0, negatif 27. Oke, kita lihat yang di atas ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat angka 1 pada baris kedua di tengah. Berarti angka 2 ini harus diubah menjadi 1. Bagaimana caranya 2 menjadi 1? Yaitu kita memakai yang pertama, mengalihkan baris dengan suatu bilangan tak nol. Maka bagaimana 2 bisa menjadi 1? Maka baris kedua kita kalikan setengah. Maka baris kedua akan berubah, yang lain tidak berubah. Dan yang di bawah, maka yang di tengah akan berubah. Kita lihat 0 dikali 1/2 tetap 0, 2 dikali 1/2 itu 1, negatif 7 dikali 1/2, negatif 7/2, lalu negatif 17 dikali 2, negatif 17/2. Langkah selanjutnya adalah kita lihat di sini, angka 3 yang di bawah ini harus menjadi 0. Bagaimana supaya dia menjadi 0? Maka kita manfaatkan angka 1 pada baris kedua ini supaya yang di bawah menjadi 0 ya. Jadi kita tujuannya sekarang angka 3 ini mau dibuat 0. Yaitu kita manfaatkan baris kedua dikali lawannya ya, negatif 3 ditambahkan ke baris ketiga. Saya sambung matriksnya ke bawah. Baris pertama tidak diapa-apakan, tidak berubah. Lalu baris kedua juga kita tidak mengapa-apakan dia, yang karena kita yang akan mengubah yaitu baris yang terakhir. Mari kita hitung 1 dikali, yang jelas di pertama itu 0 ya, karena semuanya 0. Lalu 1 dikali negatif 3, negatif 3, negatif 3 ditambah 3 dia akan berubah jadi 0. Lalu negatif 7/2 dikali negatif 3. Saya berikan sedikit coretan di sini. Negatif 7/2. Ini coretannya. Negatif 7/2 itu kita kalikan negatif 3. Lalu kita tambahkan ke negatif 11. Ini menjadi 21/2 ya, dikalikan, dikurangi plus dengan minus, ini menjadi negatif 11. Kita samakan penyebut, maka di kiri tetap 21, sedangkan yang di sebelah kanan 2 dibagi 1, karena di bawah 11 ada 1, 2 dibagi 1 2, 2 dikali 11 22, maaf di sini tandanya negatif ya. Jadi 21 dikurangi 22 berarti negatif 1/2. Oke, jadi kita peroleh jawabannya di sini negatif 1/2. Selanjutnya yang di sebelah kanan, negatif 17/2. Coretan yang selanjutnya, negatif 17/2 dikali negatif 3 ditambahkan ke negatif 27. Maka ini kita kalikan dapat 51/2 ditambah, maaf, plus sama minus menjadi minus. Lalu kita samakan penyebut.
per 2 di sini. Yang di kiri tidak berubah. Lalu berapa yang di atas supaya tetap 27, yaitu di sini ada 1, 2 dibagi 1, 2, 2 kali 27, 54. Lalu kita kurangkan, nanti diperoleh hasil negatif 3 per 2. Jawabannya kita copy ke atas. Negatif 3 per 2. Oke, sekarang kita sudah memiliki 3 angka 0 di bawah. Ketika Anda sampai di sini, maka angka negatif 1 per 2 juga harus dibuat 1 seperti yang di atas ya. Jadi bagaimana caranya negatif 1 per 2 itu bisa menjadi 1? Kita bisa mencoret, membuat cakaran yang lain misalkan. Yaitu bagaimana negatif 1 per 2 dikalikan suatu bilangan. Saya namakan misalkan B. Supaya nanti jawabannya menjadi 1. Kan tujuannya menjadi 1. Jadi ini nanti negatif B per 2 sama dengan 1. Negatif B itu sama dengan 2. Karena kali silang, berarti B nya sama dengan negatif 2. Berarti langkah selanjutnya adalah kita mengalihkan baris ketiga ya. Sekarang saya putar arah matriks ke kiri, kalau tadi ke kanan. Jadi baris ketiga mau dikalikan negatif 2 supaya berubah menjadi 1. Jadi sekarang kita arahnya ke kiri ya. Yang di atas kita tidak ubah karena kita mengoperasikan baris ketiga. Di tengah juga demikian. Jadi nanti akan tetap jadi 0, tetap 0. Lalu negatif 1 per 2 dikali negatif 2, ini positif 1. Lalu negatif 3 per 2 dikalikan negatif 2. Jadi coretannya negatif 3 per 2 dikali negatif 2. 2 nya di cancel, jadi sisa 1. Negatif 3 dikali negatif 1, jawabannya adalah 3. Negatif 3 dikali negatif 1, jawabannya adalah 3. Kita copy ke atas. Oke, baik. Di sini kita sudah memiliki 3 angka 0 di bawah sini. Dan semuanya sudah menjadi angka 1. Jika bentuk ini sudah tercapai, maka bentuk ini kita akan sebut sebagai bentuk echelon baris. Bentuk echelon baris ini bisa juga dikatakan sebagai eliminasi Gauss ya, ini nama orang. Nah, tetapi belum selesai ya, karena masih ada angka 0 yang lain di sebelah atas yang masih diisi oleh 1, 2, dan min 7 per 2. Ini harus menjadi 0 juga. Jadi prosesnya ini tadi kita mulai ke kiri. Bagaimana caranya supaya negatif 7 per 2 ini bisa menjadi 0? Yaitu kita memanfaatkan angka 1 di bawah. Jadi setelah sampai pada bentuk echelon baris, tadi kita mengoperasikan dari atas ke bawah. Sekarang kita memutar arah dari bawah ke atas. Jadi yang memanfaatkan baris ketiga, kita buat jadi 0 untuk baris kedua dan baris pertama. Jadi kita akan mengubah baris kedua saat ini. Negatif 7 per 2 mau dibuat 0, berarti kita ambil lawannya, yaitu positif 7 per 2. Berarti memanfaatkan baris ketiga dikalikan negatif 7 per 2, kita tambahkan ke baris kedua. Bagaimana dengan baris pertama? Di sini ada angka 2. Supaya jadi 0, kita kalikan 1 ini di paling bawah menjadi negatif 2, lalu ditambahkan ke atas. Berarti baris ketiga dikalikan negatif 2, lalu kita tambahkan ke baris pertama. Oke, kita bergerak ke kiri matriksnya. Terserah kalau Anda mau bergerak ke bawah, saya hanya mencoba menghemat space di sini. Supaya semua masih bisa kelihatan dalam satu layar. Oke, yang paling bawah kita tidak ubah karena itu sudah selesai. Jadi kita sudah tahu nanti jawaban X3 adalah X3 itu nanti jawabannya 3 ya. Oke, sekarang karena yang di kiri sudah 0, kita tetap tulis 0 karena kalau kita hitung juga tetap hasilnya 0. Lalu yang ini 0 dikalikan negatif 7 per 2, 0. 0 ditambah 1 tetap 1.
Lalu yang selanjutnya kita pakai angka 1 di sini. 1 dikali negatif 7/2, negatif 7/2. Negatif 7/2, maaf saya kalikan positif ya, sorry. Kan lawannya tadi ya, saya katakan yang lawannya. 1 dikali 7/2 itu 7/2. 7/2 ditambahkan negatif 7/2, nanti jawabannya 0. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini angka 3 dikalikan 7/2 ditambahkan ke negatif 17/2. Oke, kita coba tulis cakarannya di bawah. 3 dikalikan 7/2 ditambahkan ke negatif 17/2. Ini 21/2, ini jadi negatif ya. Positif negatif. Jawabannya 4/2, diperkecil, maka jawabannya 2. Berarti kita peroleh di bagian atas ini langsung diperoleh jawabannya 2. Oke, yang kedua sudah selesai ya. Sudah pas jawabannya. Sekarang tinggal yang di atas. 0 dikalikan negatif 2, negatif 2 tetap 0. 0 kali negatif 2, 0 ditambah 1 tetap 1 ya. Dia tidak berubah memang. Lalu ini juga karena 0 dikalikan negatif 2 tetap 0 ditambah 1, dia akan tetap 1. Lalu ini akan berubah, yaitu 1 dikali negatif 2, negatif 2, negatif 2 ditambah 2, jawabannya 0. Lalu 3 dikali negatif 2, negatif 6, negatif 6 ditambah 9, jawabannya 3. Oke, one more step, yaitu angka 1 di sini, kita lihat angka 1 sini masih ada, itu harus dibuat 0. Jadi kita manfaatkan yang mana? Kita manfaatkan baris kedua ini. Kita manfaatkan angka 1 pada baris kedua untuk membuat angka 1 di atas akan menjadi 0. Bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan dengan lawannya. Kalau dia di atas 1, berarti baris kedua harus dikalikan lawan dari baris pertama, yaitu -1 supaya jadi 0. Ditambahkan ke B1. Nanti kita akan dapat, ini mungkin adalah kotak yang terakhir, matriks. Yang di bawah tidak berubah, kita tetap tulis seperti itu. Yang kedua juga sudah selesai ya. Yang terakhir, yang jelas di depan sini tetap akan 1. Nah, ini yang akan berubah, yaitu 0 dikali negatif 1 itu 0. Sorry, baris kedua ya. 1 dikali negatif 1 ditambah 1. Jawabannya 0 ya, karena tujuannya memang jadi 0. Pasti ini juga akan 0. Jadi yang akan pengaruh nanti yang belakang, yaitu 2 kali negatif 1, negatif 2, negatif 2 ditambah 3, positif 1. Oke, ini sudah selesai. Jika kita sudah sampai pada posisi ini, maka ini disebut eselon baris, bentuk eselon baris tereduksi. Jadi ada tambahan kata tereduksi, atau sering disebut juga eliminasi Gauss-Jordan ya, karena kita sampai membuat diagonal utama matriks itu menjadi 1, lalu ada sisanya pada jawaban di belakang, yaitu kita peroleh jawaban dari sini. Yang paling atas, 1 yang pertama, ini 1 yang kedua, lalu 1 yang ketiga. 1 yang pertama paling atas itu adalah X1, jawabannya 1. Lalu X2 jawabannya 2, X3 jawabannya 3. Ini contoh ya, bukan selamanya jawabannya 1, 2, 3, kebetulan saja. Kita bisa mencoba mensubstitusi, coba kita substitusi apakah jawabannya betul. Di paling atas kita dapat soal X1 ditambah X2 ditambah 2X3. Mari kita masukkan angkanya. 1 ditambah 1, ditambah 2 ditambah 2 dikali X3 nya adalah 3. Jadi nanti jawabannya 3 ditambah 6, jawabannya 9, benar ya. Jadi kalau kita mencoba pada persamaan yang lain, persamaan kedua dan ketiga, nanti jawabannya akan sesuai. Jadi ini adalah bagaimana kita mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear yang pada contoh ini adalah 3 variabel dan 3 persamaan sampai menemukan nilai X1
X2 dan X3. Jadi yang saya beri kotak ini adalah jawaban akhir kita. Menggunakan operasi baris elementer. Dan ingat, kalau kita sudah salah menghitung di bagian atas, nanti kita akan salah menghitung di bagian yang bawah. Maka kita harus menghitung dengan teliti, dengan sabar. Jika kita mendapat bilangan pecahan, mungkin memang jawabannya seperti itu, maka kita tetap melanjutkan.